Halo guys, welcome back to Sub Story. Masih sama aku Kevin. Dan aku Alfon. Jadi pada episode kali ini kita bakal menceritakan kisah dari misteri segitiga Bermuda. Misteri yang bisa dibilang legend lah ya. Aja. Dan entah kenapa aku udah denger dari dulu sih. Kalau kamu pertama kali tahu dari kapan, Vin? Dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil sampai sekarang pun juga. Dari mana ya? Mungkin dari TV ya? Ya banyak lah orang-orang. Kan mengerikan katanya. Iya, katanya. Nah, jadi di episode kali ini itu kita akan berfokus ke gimana rumor dan misteri segitiga Bermuda ini bisa tercipta. Dan katanya sekarang misteri-misteri ini itu sudah terpecahkan lagi. Buat kalian yang penasaran, simak video kali ini. Segitiga Bermuda atau dalam bahasa Inggris Bermuda Triangle, beberapa juga menyebutnya sebagai Devil's Triangle, merupakan sebuah urban legend tentang suatu lokasi di utara Samudra Atlantik yang telah menelan puluhan pesawat dan kapal yang melintas di wilayahnya. Wilayah segitiga Bermuda tersusun atas 3 titik, Florida di Amerika Serikat, kota San Juan di Puerto Rico, dan Bermuda. Ketiga titik itu membentuk suatu wilayah berbentuk segitiga yang kini dikenal sebagai segitiga Bermuda. Tidak diketahui secara pasti berapa luas dari segitiga Bermuda ini. Beberapa penulis memberikan titik dan batas yang berbeda mengenai wilayahnya. Namun menurut tulisan tersebut, wilayah segitiga Bermuda berada antara 1,3 juta kilometer persegi sampai 3,9 juta kilometer persegi. Istilah segitiga Bermuda sendiri pertama kali dikenalkan pada 1964 melalui artikel yang ditulis oleh Vincent Gaddis. Pada majalah Argosy, Gaddis menuliskan kisah menghilangnya Flight 19 dan beberapa kasus lainnya dengan judul The Deadly Bermuda Triangle atau dalam bahasa Indonesia, segitiga Bermuda yang mematikan. Sejak saat itu pun istilah segitiga Bermuda terus dipakai untuk menggambarkan fenomena ini. Tapi aku yang bingung sih kenapa kok bentuknya harus segitiga ya? Ini kan misteri ini bermula dari kapal dan pesawat-pesawat yang menghilang di area-area tersebut. Tapi kenapa kok bentuknya harus segitiga? Nah, itu nggak tahu juga ya. Kenapa nggak segi 4? Segi 4, lingkaran. Atau mungkin asimetris kayak gimana? Iya. Terus kenapa juga namanya segitiga Bermuda? Padahal itu kan 3 titiknya kan ada yang di Puerto Rico sama di Amerika. Kenapa nggak segitiga Florida, segitiga San Juan? Tahu juga. Segitiga Bermuda terkenal menjadi lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa misterius di dunia. Kisah pertama terjadi pada 1492 ketika Christopher Columbus yang tengah berlayar di Samudra Atlantik melihat penampakan misterius. Dalam catatannya, ia mengaku melihat bintang-bintang bergerak di angkasa, cahaya bergerak naik turun yang kerap muncul dan menghilang kembali. Saat mengecek kompas pun, kompas itu berputar liar seperti telah rusak. Untungnya kapal Columbus tidak tenggelam di Bermuda. Ia tentunya telah kembali sehingga dapat menceritakan penampakan aneh yang ia lihat itu. Tenggelamnya HMS Atalanta pada 1880 menjadi awal dari rentetan peristiwa misterius yang terjadi di segitiga Bermuda. Pada 1880, HMS Atalanta yang tengah berlayar dari Royal Naval Dockyard di Bermuda menghilang secara misterius. Menurut perkiraan, badai besar yang terjadi menenggelamkan kapal tersebut bersama dengan 300 kadet dan perwira. Kurangnya bukti dan petunjuk yang ada membuat kapal Atalanta tidak pernah ditemukan. Bahkan puing dan sisa-sisanya saja tidak pernah ditemukan hingga kini. Nah, kalau buat yang Christopher Columbus aku nggak punya penjelasannya, Fon. Iya. Bintang-bintang bergerak, kompas bisa muter-muter random gitu apa ya. tahu. Nah, tapi kalau buat yang kedua yang HMS Atalanta tenggelam ini, terus puing-puingnya nggak ditemuin, aku punya alasannya. Karena segitiga Bermuda itu dekat sama palung kedua terdalam di dunia. Namanya palung Puerto Rico. Nah, palung itu kayak, yang ngerti lah, yang kayak mengerucut ke dalam. Pokoknya dalam banget lah. Nah, jadi kalau kapal-kapal jatuh di daerah sana, ya nemuinya susah. Karena kan palung kedua terdalam di dunia. Jadi ya, masuk akal sih. Kan belum lagi ada tekanan air. Kan kalau di dalam kan susah. Kisah selanjutnya datang dari kapal USS Cyclops. USS Cyclops merupakan kapal terbesar milik Angkatan Laut Amerika kala itu. Namun entah bagaimana kapal sebesar tersebut bisa tenggelam di lautan Bermuda tanpa jejak. Pada 4 Maret 1918, USS Cyclops berlayar dari Barbados dan dijadwalkan tiba di Baltimore pada 13 Maret. Namun kapal yang mengangkut 306 kru dan 11.000 ton mangan ini menghilang secara misterius. Beberapa menyalahkan badai yang terjadi, beberapa menyalahkan kelebihan muatan, dan beberapa juga menganggap kalau hal ini terjadi karena kapal itu melintasi segitiga Bermuda. Selanjutnya datang dari insiden pesawat Flight 19, sebuah kejadian yang mungkin menjadi pemicu terciptanya istilah segitiga Bermuda. Flight 19 merupakan kesatuan angkatan udara yang terdiri dari 5 pesawat pengebom. Pada 5 Desember 1945, 5 pesawat Flight 19 dijadwalkan melakukan latihan terbang dari Fort Lauderdale menuju ke 227 km di utara dan kemudian kembali lagi. Setelah 90 menit terbang, salah satu kru kapal mengabarkan bahwa kompas mereka tidak bisa digunakan karena mereka tidak tahu sedang berada di mana. Panggilan terakhir yang dilakukan oleh skuadron itu terjadi pada pukul 19.27. Namun setelah itu komunikasi terputus dan kelima pesawat itu tidak diketahui lagi keberadaannya.
Kelima pesawat itu menghilang tanpa jejak di wilayah yang kini kita kenal sebagai segitiga Bermuda. Pencarian yang dilakukan selama bertahun-tahun pun tidak menemukan hasil apapun. Setelah kejadian Flight 19, terdapat juga beberapa kejadian lain yang cukup dikenang. Menghilangnya pesawat Star Tiger dan Star Ariel pada 30 Januari 1948, pesawat Douglas DC-3 yang menghilang pada 28 Desember 1948, kemudian perahu Connemara Ford yang ditemukan mengambang di Lautan Bermuda pada 26 September 1955, sementara penumpangnya menghilang. Lalu sepasang pesawat KC-135 Stratotankers yang saling menabrak dan jatuh di Bermuda pada 1963. Rentetan kecelakaan yang terjadi menuntun para reporter untuk menulis, merangkum dan mencoba menjelaskan kejadian-kejadian itu. Hingga kemudian pada Februari 1964, seperti yang sudah dikisahkan tadi, Vincent Gaddis menulis sebuah artikel berjudul The Deadly Bermuda Triangle yang menjadi awal mula istilah ini menjadi terkenal. Aku mau bahas yang tentang pesawat-pesawat yang hilang ini, Fon. Nah, jadi aku baru aja beberapa hari lalu itu bikin tentang ini, misteri segitiga Bermuda yang udah terpecahkan ini. Waktu aku kan research ke beberapa video kan. Beberapa video aku research, terus aku tulis jadi satu. Nah, di salah satu video itu ada kayak top komen gitu, Fon. Top komen paling atas. Nah, komen paling atas ini kayaknya sih dia itu seorang pilot. Seorang pilot, iya. Nah, dia itu bilang gini, komen gini. Aku ini loh udah sering lewat di atasnya segitiga Bermuda. Iya. Dan nggak apa-apa. Apakah misteri-misteri ini itu sebenarnya cuman kebetulan aja, kayak mungkin ya musibah aja bagi mereka-mereka yang kecelakaan ini. Tapi seharusnya juga banyak udah pesawat itu yang lewat-lewat dan nggak apa-apa aja. Gitu loh. Nah, tapi kalau yang kapal yang satu ini yang mengambang tapi penumpangnya hilang. Nah, itu aku nggak tahu sih. Para peneliti, konspirator, dan khalayak internet sudah mencoba untuk menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Teori pertama adalah segitiga Bermuda merupakan lokasi dari Atlantis. Teori ini menyatakan bahwa terdapat energi kristal yang masih aktif di dasar laut yang menyebabkan kerusakan mekanis pada sistem kapal dan pesawat yang melintas di atasnya. Teori kedua adalah rock wave, sebuah gelombang raksasa yang tingginya 2 kali lipat daripada gelombang lain. Selanjutnya, teori bahwa kawasan Bermuda adalah kawasan dengan medan magnet yang sangat tinggi. Hal ini bisa dibilangkan menjelaskan kenapa penunjuk arah kerap mengalami kerusakan dan beberapa alat komunikasi menjadi kacau. Teori berikutnya adalah kapal dan pesawat ini diculik oleh alien. Teori ini mungkin menjelaskan kenapa bangkai kapal dan pesawat yang menghilang tidak pernah ditemukan. Lalu terdapat juga teori lubang cacing yang menghisap kapal dan pesawat, lalu mengirim mereka melintasi waktu. Dan berbagai teori-teori konspirasi lainnya. Tapi menurutku dari teori-teori tersebut ya, yang pertama udah jelas lah, gak masuk akal lah menurutku. Atlantis. Terlalu fantasi lah. Sampai sekarang Atlantis lokasinya di mana aja kita belum tahu. Makanya. Dan apakah Atlantis itu sendiri ada atau enggak aja juga belum tahu kan? Terus habis itu teori apa tadi? Lubang cacing. Lubang cacing, alien. Nah itu pakai penjelasanku yang di awal tadi. Iya. Kenapa bangkai kapal ini menghilang? Karena segitiga Bermuda itu dekat dengan palu kedua terdalam di dunia. Jadi kalau udah pesawat sama kapalnya jatuh ke bawah dari bangkai, susah nyarinya. Kayak gitu. Nah, jadinya kan tersisa 2 teori itu, rock wave sama medan magnet yang tinggi. Ya, itu menurutku yang paling masuk akal sih. Ya. Rock wave sama medan magnet tinggi. Setelah semua teori yang beredar di internet selama bertahun-tahun itu, pada 2017 seorang ilmuwan Australia bernama Carl Kruszelnicki mengaku telah memecahkan misteri dari segitiga Bermuda ini. Menurutnya, serangkaian kejadian aneh tentang hilangnya kapal dan pesawat yang melintas di segitiga Bermuda bisa dijelaskan dengan tidak lebih dari sekedar human error, cuaca yang buruk, dan banyaknya kapal dan pesawat yang melintas Samudra Atlantis kala itu. Menurut data yang telah ia kumpulkan, persentase jumlah orang yang menghilang di segitiga Bermuda sama dengan yang terjadi dimanapun di dunia. Tidak pernah ada bukti yang menunjukkan bahwa di segitiga Bermuda terjadi insiden menghilangnya kapal dalam frekuensi yang lebih banyak dibandingkan di lautan lain di dunia. Jadi sebenarnya kejadian yang terjadi di segitiga Bermuda bukanlah kejadian yang misterius atau aneh. Segitiga Bermuda juga bukan merupakan wilayah yang dihindari oleh para penerbang dan pelayar dunia. Jika kita lihat pada website Flightradar24, kita dapat melihat cukup banyak penerbangan komersial yang melintasi area segitiga Bermuda setiap harinya. Dan tentunya pesawat itu tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa di segitiga Bermuda. Jadi aplikasi Flightradar 24 itu menunjukkan lokasi secara live dari pesawat-pesawat komersial yang sedang terbang. Dan kalau kita lihat sekarang sih, itu ada sekitar belasan pesawat yang melintas. Sekarang ya? Iya, sekarang. Yang melintas di Samudra Atlantik itu di daerah segitiga Bermuda. Dan ya harusnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah kan juga sudah terbukti kan, segitiga Bermuda ini ya sama aja kayak jalur-jalur rute penerbangan di atas laut kayak gitu. Benar. Sama aja kayak yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak ada misteri. Iya, mungkin menurutku segitiga Bermuda ini terlalu dibuat-buat gitu ya. Dibuat-buat dan dilebih-lebihkan ini. Iya. Menurutku hanya sekedar kayak karena gimana ya? Kapal dan pesawat yang tenggelam di daerah tersebut ya kebetulan diangkat sama media gitu loh. Iya.
Yuk guys, itu aja ulasan kita mengenai episode kali ini. Menurut kalian gimana guys tentang kisah segitiga bermuda kali ini? Dan kalau kalian ada saran mengenai topik selanjutnya untuk kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke, see you on another episode of Sub Story.